Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Serdang, Bapak Wahyudi SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menerima materi dari kami, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Perlu ditekankan di sini, saya dengan Bu Winda bukan mengajari Bapak Ibu. Tentunya kemampuan Bapak Ibu di sini mungkin melebihi dari saya atau Bu Winda, tapi di sini kami hanya berbagi ilmu supaya kita kedepannya lebih baik lagi. Mungkin acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Serdang, yang keempat itu penyampaian materi, dan terakhir penutup. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu Indonesia Raya. Diharapkan untuk Bapak dan Ibu berdiri sejenak. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Serdang, yaitu Bapak Wahyudi SPD. Kepada Bapak Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vita dan Bu Winda, calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru SD 1 Serdang. Alhamdulillah syukur hari ini kita bisa berkumpul semua di ruangan ini dalam rangka kegiatan Bapak Ibu Winda dan Ibu Vita dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman positif. Diseminasi bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk memastikan informasi tersebut dapat diakses, dapat dipahami, dan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini coba akan kita ikuti dengan baik salah satu bentuk dukungan kita terhadap teman-teman kita yang melangkah untuk menjadi guru penggerak. Salah satunya adalah dukungan itu seperti ini. Kita hadir dalam kegiatan yang dimotori oleh dua orang guru kita, yaitu Ibu Vita dan Ibu Winda. Diseminasi merujuk pada penyebaran informasi pengetahuan atau hasil penelitian khalayak yang lebih luas. Dalam hal ini disampaikan kepada teman sejawat guru kita. Jadi dalam hal ini adalah salah satu proses
kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Winda dan Ibu Vita, dan saya berharap nanti ke depan juga banyak teman-teman yang ikut mendaftar menjadi guru penggerak. Kita tidak usah berpikiran ganti menteri, ganti kebijakan, dan ganti kurikulum. Ada yang ekstrim lagi, nanti guru penggerak ini menterinya baru hilang, nggak usah punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau memang program itu bagus akan dilanjutkan menteri selanjutnya. Jadi kalau program guru penggerak ini betul-betul dilaksanakan, tidak hanya satu periode kementerian itu 5 tahun, mungkin 2 atau 3 periode baru akan terasa hasilnya. Sekarang yang kalau seperti Mas Maipaat itu angkatan berapa? Angkatan 6 dan 3. Angkatan 3 dan 6 itu sudah kelihatan kegiatan-kegiatan aksi nyata, walaupun ada sedikit dari sisi negatifnya, tetapi lebih banyak sisi positifnya. Kita tidak akan membahas sisi negatifnya, tetapi sisi positifnya yang kita kedepankan, yang kita harapkan akan menjadi motor penggerak di sekolah kita. Nah, tugas kita adalah mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru penggerak. Nah, yang sudah lulus Ibu Sheila, kemudian Bapak Atik. Nah, kemudian akan menyusul lagi 2. Tahun berikutnya mudah-mudahan ada lagi Bapak Ibu guru yang ikut mendaftar menjadi guru penggerak. Nah, barangkali pada kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih dukungannya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, dan ini informasi penyebar luasan untuk teman sejawat. Mestinya bisa lebih luas lagi, bisa berupa seminar, lokakarya dan sebagainya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi SPD sudah menyampaikan sedikit arahan untuk guru-guru SD 1 Serdang. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Budaya positif ini ada 4-6 poin yang harus dijelaskan, itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Winda. Kepada Ibu Winda kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Vita tadi, bahwa saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita baca ya sama-sama. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Nanti saya akan minta partisipasi Bapak Ibu sekalian ya, bersama teman, nanti kita berpasangan. Ada A dan B. Anggap teman Bapak Ibu ini A dan B. Jadi misalnya Pak Fajar A, kemudian Pak Andi yang B. Saling berpasangan. Ya, kemudian sobeklah secari kertas kecil, atau kalau misalnya ada, kita anggap ada. Nah, jadi nanti ada sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu bisa tuliskan di kertas kecil itu, apa sih dalam hidup ini yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Bisa berupa nama seseorang, bisa juga mungkin harta benda, atau apapun yang menurut Bapak Ibu tuh sangat berharga. Nah, ini kertasnya sudah diberikan ya oleh Bu Vita. Silakan masing-masing yang A saja. Yang A menulis satu hal yang menurut Bapak Ibu sekalian itu sangat-sangat berharga. Yang menulis yang bagian A saja, yang B-nya tidak perlu menulis. Iya, yang berharga bisa berupa harta benda, bisa seseorang. Yang B tidak boleh melihat. Iya, yang sangat berharga apa ya? Mungkin ada yang
menganggap keluarganya begitu berharga, atau pasangan hidupnya, atau harta bendanya, handphone misalnya, itu sangat berharga bagi dia. Boleh banyak ya, dua maksimal, minimal 1 juga boleh. Nah, kalau sudah teman yang A ini nanti akan melipat kertas kecil tersebut dan menggenggamnya menggunakan tangan kanannya. Berarti genggam sekuat tenaga. Jangan sampai sesuatu yang berharga itu terlepas misalnya. Sudah Bapak Ibu, digenggam sesuatu yang berharga tersebut. Sudah. Kemudian sekarang teman yang B, apa tugasnya? Iya, tugasnya itu mencoba membuka, bisa membujuk, bisa dengan membujuk, mengancam, boleh, menghardik, merayu, atau menyuap. Menyuap juga boleh. Ya, kan boleh dengan cara apapun, boleh dirayu, boleh disuap. Misalnya ya, ini saya tuker deh, yang harta berharga kamu kan cuma HP, saya tuker sama mobil misalnya. Iya. Oh, jadi dengan cara paksaan, tidak dengan merayu atau mengancam. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu biar semangat semuanya. Oke, jadi Bapak Ibu sedikit tadi seperti praktik tadi adalah menggambarkan bagaimana seseorang itu bisa mengontrol dirinya. Kita yang mengepalkan tangan itu kan memiliki keyakinan dalam diri kita. Ini sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalau misalnya tadi Pak Fajar menuliskan apa Pak Fajar? Menuliskan uang dan keluarga. Uang dan keluarga. Nah, mau ditukar sama Pak Anggi naik haji 7 kali bolak-balik tetap nggak mau misalnya. Nah, itu maka setiap orang punya keyakinan yang berbeda-beda. Ya. Oke. Jadi setiap orang itu ternyata memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Apakah dia mau mempertahankan atau tidak, itu tergantung si A tadi mau dibujuk seperti apa, dirayu seperti apa. Kalau menurut si A itu sangat berharga buat dirinya, maka tidak akan bisa dengan cara apapun tidak akan bisa terlepas. Seperti Bu Epi tadi dengan Bu Amin ya. Jadi itu posisi kontrol kita, maksudnya teori kontrol ya. Jadi kita yang menentukan, yang bisa menentukan hal itu tuh bisa dibuka atau tidak, itu kita yang menentukan. Kaitannya apa dengan pembelajaran Bapak Ibu? Di sini ya, ada perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Ada ilusi kontrol. Kita sebagai guru selama ini beranggapan mungkin guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selanjutnya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu? Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Pak Fajar atau Pak Anggi? Pak Fajar, ya, yang berhak mengontrol untuk membuka atau tidak. Ternyata tadi tidak mampu membuka ya Pak. Jadi stimulus sebelumnya mungkin kita beranggapan ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Faktanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nggak bisa semuanya itu harus kita samakan dengan persepsi kita. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering sekali ya. Kalau ada orang berperilaku buruk itu kesalahan. Nah, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kalau maling ditanya kenapa maling, pasti ada tujuannya. Nah, yang perlu kita pahami ya, tujuannya itu harus diluruskan supaya tidak salah gitu kan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa ya. Kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kemudian yang di teori kontrol ini kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang kalah. Nah, ini model berpikirnya menang dan menang. Selanjutnya. Nah, baru kita masuk ke materi
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebenarnya apa sih disiplin positif itu ya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini aja Bu, next selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk materi, ada nggak Bapak Ibu di sini mau berpendapat disiplin itu apa sih? Boleh? Pak Fajar silakan. Disiplin adalah seseorang yang mematuhi aturan. Ada pendapat lain? Disiplin adalah orang yang mematuhi aturan katanya. Ada yang lain? Sama pendapatnya? Kalau mematuhi aturan tuh kesannya terpaksa nggak sih Bapak Ibu? Terpaksa. Jadi coba di slide selanjutnya Bu. Ternyata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya itu belajar. Tidak ada kaitannya sama paksaan sebetulnya. Ya belajar, dia belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, ya sayangnya makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sama dengan pendapat Pak Fajar tadi. Orang yang mematuhi aturan, orang yang mengikuti apa yang sudah ditentukan gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti nggak nyaman nggak sih Bapak Ibu kalau kita disiplin itu ngikutin aturan? Nggak nyaman ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya Bu. Oke, jadi analoginya begini. Kalau kita naik motor itu pakai helm biar apa Bapak Ibu? Biar aman atau biar nggak ditilang? Kadang dua-duanya. Nah sebetulnya kita itu harus menanamkan bahwa ya untuk keselamatannya. Sama sih kayak anak-anak berangkat sekolah, kenapa sih harus pagi ya? Supaya kalau telat kan jadi ketinggalan pelajaran, malu dengan temennya gitu kan. Jadi dia harus menanamkan sebetulnya, oh kenapa saya itu harus berangkat pagi, oh kenapa saya harus mengerjakan tugas. Jadi disiplin itu dikaitkan dengan hal-hal yang positif, nilai-nilai kebajikan universal ini. Ada setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Kenapa tujuannya kok orang disuruh berangkat pagi? Kenapa kalau Senin suruh pakai topi dasi? Bukan hanya supaya biar nggak kepanasan kan? Tapi memang itu sudah aturannya, sudah seragam itu memang ada topi, ada dasi gitu kan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah itu dari dalam dirinya sendiri. Dia sudah sadar sendiri gitu, tanpa harus diberitahu oleh orang lain. Kemudian nilai-nilai kebajikan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya sudah kita pahami ya bersama profil pelajar Pancasila ini. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berhak Mulia, mandiri, beranak kritis, berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif. Nah ini nilai-nilai pelajar Pancasila. Nah sekarang masuk ke materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada motivasi, jenis-jenis motivasi, ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kenapa dia berangkat pagi misalnya supaya nggak dihukum? Itu kan berarti dari luar, karena orang lain biar nggak hukum saya, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, oh kalau saya berangkatnya pagi saya dapat bintang dari Pak Fajar misalnya. Maka itu juga dari luar kan, bukan dari dirinya sendiri. Nah yang terakhir ini untuk menghargai diri sendiri. Saya kan anak murid yang rajin gitu ya misalnya. Jadi emang udah sepatutnya murid itu berangkat lebih pagi misalnya, karena saya piket atau karena mau upacara. Itu dia punya nilainya sendiri dalam dirinya. Itu berarti dia punya kesadaran atau motivasi dari intrinsik. Nah tujuan disiplin positif itu ini sebetulnya. Jadi kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Ya, di sini dihukum oleh penghargaan. Kita senang nggak sih Bapak Ibu kalau dikasih penghargaan? Senang. Oke, jadi ternyata yang kita pahami penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif ternyata. Ya, ada beberapa hal penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Anak itu kalau terus-menerus dikasih, coba kamu nyapu nanti Bu kasih apa misalnya, duit buat jajan. Nah akhirnya dia nyapunya itu ya karena pengen dapat duit gitu. Jadi jangka pendek nggak mungkin kita mau ngasih
ngasih duit terus-terusan kan Bapak Ibu ke satu anak gitu. Kalau sekelas 30 anak kan tidak mungkin. 30.000 sehari misalnya. Oke, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian dapat merusak hubungan juga. Jadi misalnya ada seorang anak nih di kelas, dia itu selalu cari perhatian gurunya misalnya. Karena gurunya itu ngasih penghargaan dia terus. Nanti nilai kamu digedein kalau kamu nurut, tolong nak ambilin ini ibu misalnya. Ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau karena dia sering dapat perhatian dan penghargaan dari gurunya, teman-teman yang lain bakal iri nggak Bapak Ibu? Nah akhirnya bakal merusak hubungan malahan kan. Jadi hubungan dia jadi tidak disenangi temannya. Anak yang lain itu merasa diskriminasi, kemudian ada pilih kasih gitu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas serta mengurangi motivasi intrinsik. Nah intrinsik kan dari dalam tadi ya. Kalau kebanyakan dikasih penghargaan, ya dia cuma mau nyari penghargaan itu, dia nggak akan punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah dalam memberikan apresiasi perlu diingat ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, pribadi, kemudian kepada semua murid secara bergantian, nggak fokus kepada salah satu atau beberapa siswa aja. Jadi semuanya hal kecil apapun perlu kita hargai, kita beri penghargaan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pengakuan tersebut secara konsisten dan fokus kepada prosesnya. Nggak serta-merta anak itu dapat 100 terus kita puji terus, kan harus dilihat prosesnya seperti apa, apakah dia mencontek atau tidak gitu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, misalnya kata-katanya seperti itu ya pembukanya. Kalau nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali, kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang saya menghargai kamu sudah berangkat pagi misalnya. Nilai kebajikannya tentang kepedulian. Kamu tadi nolongin temenmu yang jatuh misalnya. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah hal-hal kecil seperti itu anak kalau dipuji itu sebetulnya seneng loh Bapak Ibu. Cuman ngambil kertas aja di kelas terus dimasukin ke kotak sampah gitu ya. Dipanggil namanya, kamu makasih ya tadi kamu terima kasih udah tanggung jawab gitu. Masukin kertas ke kotak sampah gitu. Hal-hal kecil seperti itu dapat membangun motivasi intrinsiknya. Nah, di sini ada satu kegiatan ya Bapak Ibu. Ada 7 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini kita akan membedakan tentang hukuman dan juga konsekuensi. Kalau hukuman itu kan kesannya menghukum gitu ya. Kalau konsekuensi, ya kalau kamu datangnya telat, kamu bakal terlambat gitu, bakal ketinggalan pelajaran gitu, nggak dapat kertas misalnya. Itu konsekuensi. Nah, kalau hukuman kan menghukum. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas tersebut dari nomor 1. Nanti ada 7 kertasnya ya. Yang nomor 1 dulu itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1 dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ada anak yang terlambat ke sekolah, gurunya memberikan perintah untuk membuat catatan saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah salah satu hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh guru itu. Jawabannya aja, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu sekalian. Ditulis ya Bapak Ibu nomor 1 dulu. Tapi langsung direspon. Oh, langsung ditanya. Satu orang dapat dulu. Yang nomor 1 sudah? Iya, beda kertas nanti. Jadi yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah nanti masing-masing stick notes-nya ditempelkan di bawah papan sesuai dengan nomornya. Satu kertas 1 tapi ditulis nomornya, warnanya terserah. Tulis saja nomornya, nomor 1 hukuman misalnya, nomor 1 konsekuensi. Kemudian yang nomor 2, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari lapangan basket 2 kali karena telat datang ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau udah makan banyak gorengan silakan menyelesaikan tugas ya Pak.
Ya, lari yang nomor 2 ya Bapak Ibu, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Iya, 2 kali lapangan basket karena telat ke sekolah. Suruh keliling lapangan basket 2 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Iya, satu-satu aja, satu-satu kertasnya. Satu soal satu kertas, tapi dikasih nomor. Kemudian yang nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker pada saat COVID kemarin. Kemudian yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Misalnya seorang anak nih nyoret-nyoret kertas temennya, maka tindakannya adalah menggantikan kertas tersebut. Nah, tindakan tersebut hukuman atau konsekuensi? Sudah yang nomor 4. Ya, nomor 4 tadi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Lagi belajar nih tiba-tiba kesenggol, kemudian mejanya basah. Nah, dia disuruh membersihkan tumpahan tersebut. Itu hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keenam ya, yang keenam, murid disuruh untuk tidak pakai sepatu seharian di sekolah karena menggunakan karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi peraturannya kan harus pakai sepatu hitam. Ternyata pada saat hari itu dia tidak pakai sepatu hitam, maka diberi tindakan tidak pakai sepatu sepanjang hari pada hari itu. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Kan harusnya berwarna hitam, dia pakainya warna pink kembang-kembang misalnya. Sehingga tindakannya sama bapak ibu gurunya mungkin dikasih kamu tidak usah pakai sepatu seharian di sekolah, maka itu konsekuensi atau hukuman. Dan yang nomor 7, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Pelajaran Pak Anggi telat nih, kemudian anak muridnya disuruh untuk lari lapangan basket 2 kali. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah, Bapak Ibu silakan ditempel di bawah angka yang sudah tertera di sana. Sesuai dengan nomor soal. Ya, sesuai dengan nomornya. Dan ya, kita bahas sama-sama yang nomor 1. Tadi apa Bu? Nomor 1 mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawaban di sini bervariasi ternyata. Ada yang jawab hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Berapa nih? Oh, lebih banyak yang konsekuensi daripada hukuman. 1, 2, 3. Yang jawab hukuman hanya 4. Dari di sini Bapak Ibu ada 5, 9 tambah 4, 13 ya. Dari 13 Bapak Ibu guru ternyata 4 menjawab hukuman, sisanya menjawab hal itu adalah konsekuensi. Kemudian langsung dibahas ya. Oke, yang kedua lari keliling lapangan karena telat. Kalau tadi disuruh mencatat telatnya, kemudian yang kedua ini disuruh lari keliling lapangan karena telat. Di sini semua jawabannya hukuman, hanya ada 3 yang jawab itu konsekuensi. Nggak tahu punya siapa. Pokoknya 3 menjawab konsekuensi. Kemudian yang nomor 3 itu apa tuh? Yang nomor 3, murid diminta untuk push up karena tidak pakai masker. Dia itu zaman COVID nggak pakai masker, disuruh push up. Nah, di sini jawabannya hukuman, konsekuensinya ada 4, sisanya hukuman. Berarti banyak menjawab hukuman ya daripada konsekuensi. Kemudian yang nomor 4, satu-satu. Oke, ternyata yang nomor 1 ini tadi, ketika disuruh mencatat karena telat itu hukuman Bapak Ibu. Siapa yang menjawab hukuman? Iya benar.
pemaksaan ternyata, bukan konsekuensi. Ya. Kecuali nanti ada di nomor 7. Itu karena pelajaran PJOK. Ada kaitannya sama PJOK. Di situ ternyata jawabannya konsekuensi. Nomor 7 ya di sini. Oh, di sini kebanyakan hukuman malah. Nomor 7 siapa yang jawab hukuman? Angkat tangan yang jawab hukuman. Ya, kalau yang nomor 7 ini konsekuensi karena berkaitan sama pelajaran PJOK. Kan bisa sekalian pemanasan. Iya, larinya. Tapi kalau telat terus disuruh lari itu nggak ada kaitannya Bapak Ibu. Ya, jangan hukuman fisik gitu kan kadang ya. Kemudian yang mana lagi Bu? Nomor 3. Apa nomor 3? Oh iya, push up ya sudah. Nomor 4 menggantikan kertas tugas. Nomor 4 kebanyakan konsekuensi. Ada yang hukuman 2 orang. Siapa ini? Hukuman 2 orang. Itu bukan hukuman. Kalau dia numpahin apa nyoret kertas temennya, itu konsekuensinya harus mengganti. Gitu. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang nomor 5 tadi numpahin air ya. Numpahin air itu juga konsekuensi. Ada yang hukuman juga 2 orang. Siapa? Oh, enggak lain. Bukan hukuman yang itu ya Bapak Ibu. Kalau kita anak itu ya kan mengajarkan bertanggung jawab gitu. Kalau kamu numpahin ya harus beresin gitu. Bukan dihukum itu. Yang nomor 6 itu hukuman. Iya, karena kalau nggak pakai sepatu kok terus nggak pakai sepatu terus gitu ya sepanjang hari. Di sini ya banyak yang jawab hukuman, tapi ada juga yang jawab konsekuensi 1 orang, betul. 2 orang. Oh, ya kelihatan tulisan. Tidak ya. Jadi kalau tidak pakai sepatu justru resikonya malah banyak sebetulnya. Yang kena kena beling gitu ya. Lagi pula kalau misalnya itu diterapkan di SMP atau SMA bisa menjatuhkan harga dirinya. Ya kan, satu sekolahan pakai sepatu semua misalnya. Di SMP SMA kan nggak ada ya Bapak Ibu. Malah disuruh lepas gitu kan akan sakit gitu ya. Nah ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit nggak Bapak Ibu? Suruh nyatet sepanjang itu gitu kan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya orang numpahin ya harus tanggung jawab gitu. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek aja. Gitu kan. Kalau hukuman juga akan membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya kan? Kalau lari tadi karena terlambat kan menyakiti dirinya sendiri. Kecuali karena PJOK, karena kan berkaitan sama pemanasan, gitu ya, warming up. Next. Yang selanjutnya restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar restitusi? Sudah ya barusan? Enggak ya. Sebelumnya sudah pernah dengar, tapi mungkin masih belum terlalu paham. Restitusi di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka yang memperbaiki kesalahan mereka itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak dihukum kan nggak mungkin ramean ya, cuma 1 orang. Nah, sehingga dia tahu kesalahannya dan kembali lagi ke teman-temannya yang tidak melanggar aturan gitu kan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi kita kolaborasi antara satu guru dengan anak itu. Gimana nih penyelesaian masalahnya? Jadi tidak satu pihak, cuman guru doang yang menghukum anak tersebut, enggak. Tapi dia kolaborasi antara guru dan murid. Kamu udah telat nih, menurut kamu gimana hukuman yang baik? Atau supaya kamu nggak telat lagi itu gimana? Jadi dia kolaboratif. Dan membantu murid tentang berpikir seperti apa sih orang yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira misalnya, iya. Jadi kalau misalnya telat terus-terusan, apakah itu kamu pengen jadi orang yang memang terus-terusan telat? Apa kamu pengen jadi orang yang terus-terusan baris di barisan depan kalau pacaran gitu kan? Kita tanya tuh sama anak itu. Tiap hari mau kayak gini atau enggak? Selanjutnya Bun. Nah ini ya ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran dan bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara-cara yang paling baik, fokus ke karakter dan bukan tindakan.
Nah itu tadi, jadi kalau kamu terus-terusan telat, ya berarti kamu akan dikenal sebagai orang yang telatan, bukan teladan. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu di kelas pasti sudah punya ya, peraturan kelas kan sudah buat ya. Namanya peraturan kelas apa keyakinan kelas? Kesepakatan kelas ya bahasanya. Ternyata di sini yang lebih tepat itu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja, sama kayak tadi ya Bapak Ibu. Kenapa sih naik motor harus pakai helm? Kalau dia peraturan, ya biar gak ditilang. Tapi kalau keyakinan, ya kan untuk keselamatan. Kalau Pak Andi kayaknya yang mana Pak? Pak nggak pakai helm? Aku ya Pak. Yang bodoh dua-duanya. Iya karena saya lihat Pak Andi pakai helm terus sih, walaupun tidak ada yang hilang ya Pak. Kemudian kenapa kita harus memiliki peraturan 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu waktu COVID kemarin ya. Ya atau karena cuma takut kena corona, atau takut ditangkap misalnya dihukum guru karena nggak pakai masker gitu kan. Dan mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, pelajaran gitu ya. Nah untuk mendukung motivasi intrinsik kita kembali ke keyakinan ini. Jadi yakin gitu loh dari dalam diri kita sendiri untuk menggerakkan seseorang itu daripada dikasih aturan. Kan orang kalau pakai helm karena keselamatan pasti kemanapun dia pergi pakai helm kan. Mau ada atau nggak ada polisi tetap pakai helm. Nah itu sebetulnya pengen kita bangun di sekolah, anak-anak itu bisa melakukan hal-hal itu tanpa takut aturan. Iya, ini jadi budaya positif akan menciptakan lingkungan positif yang didasari dari keyakinan kelas, gitu ya, dan peraturan kelas. Manakah keyakinan kelas? Nah ini tadi ya perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang peraturan yang mana ini? Bagian kanan atau kiri? Datang tepat waktu, ucapkan salam. Itu peraturan atau keyakinan? Jaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah, tertib. Terus yang sebelahnya semangat belajar, kemudian murid yang peduli dengan teman-teman, itu keyakinan. Jadi yang sebelah kanan itu peraturan dan yang sebelah kiri itu keyakinan kelas. Nah seperti itu contohnya ya. Kalau peraturan kan kayak pokoknya harus dikembalikan bukunya, kalau habis pakai harus dikembalikan. Tapi kalau keyakinan tanggung jawab. Ketika orang sudah bertanggung jawab, ya apapun yang dia lakukan itu dia akan bertanggung jawab ulanginya, gitu kan, tergerak sendiri, gitu ya. Dilarang ganggu orang lain, nah, kita harus menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran, kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen, dan contoh-contoh yang lainnya. Dilarang menggunakan narkoba. Tapi kalau kita fokus kepada kesehatannya, ya orang akan melakukan itu. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Gita. Tapi Terima kasih kepada Ibu Winda sudah menyampaikan materi disiplin positif, keyakinan kelas, dan motivasi, serta restitusi dan hukuman ya. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, karena materi yang ini cukup panjang, kita ice breaking dulu. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di layar.
kita masuk ke materi ini, silakan simak dulu video kasus yang ada di layar. Kesehatan ya, perkenalkan nama saya Ibu Ambar. Saya juga seorang guru kelas 2A, sama seperti Bu Ocha ya, kalau dari SD 1 Serdang, tapi saya dari SD Pelita Hati. Saya di sini mau meminta pendapat Bapak Ibu sekalian mengenai kasus saya. Mohon dibantu ya Bapak Ibu. Saya sangat bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas saya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang ke meja saya dan mengeluh karena Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu ada di posisi saya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal itu? Nah, tadi di video itu Ibu Ambar minta tolong kepada Bapak Ibu, mengapa Doni melakukan hal tersebut? Doni melakukan apa tadi? Meminta bekal temannya. Ini berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kenapa Doni melakukan itu? Pak Fajar? Karena dia belum sarapan jadinya lapar. Oke, ada yang lain, Ibu Nurul? Mungkin dia nggak minta orang tua atau orang tuanya nggak memberikan dia bekal. Oke, ada lagi mungkin Ibu Nur? Sama, ada lagi? Mungkin anak itu butuh perhatian dari orang lain, jadi dia minta perhatian dari temennya yang bawa bekal itu. Ya apa? Memaksa, meminta dengan paksa. Oke. Berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan dari kasus si Doni tadi, itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Apa yang kita lakukan sebagai guru ketika kita mempunyai anak murid seperti Doni yang suka meminta paksa bekal dari temannya? Ada yang bisa bantu menjawab? Diberitahu atau dikasih arahan atau nasihat bahwa besok bapak bekerja sendiri ya. Memang ini berbagi itu. Kan kalau setiap hari mungkin anak merasa dipalak kali ya Bu ya. Jadi mungkin ada orang tua yang tidak terima atau gimana gitu kan. Bisa jadi seperti itu Bu. Gitu. Mungkin kalau orang ngomong ya malak lah ya, karena dia kesannya kasar gitu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Kalau beri tepuk tangan, kita apresiasi karena Bu Nurul sudah mau menjawab. Nah, setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak, itu saya belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa guru itu adalah sebagai petani. Ada yang tahu kenapa sebagai petani? Oke, merawat, menanam. Guru sebagai petani, sekolah itu adalah lahannya, sedangkan murid adalah tanamannya. Ketika seorang petani itu mau menanam cabai, misalnya mau menanam sayuran, apa sih yang dia lakukan untuk tanamannya itu subur? Diberikan pupuk, terus ya siram air, itu penting supaya subur, dan tanamannya berkualitas. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mencari kebutuhan supaya anak murid kita itu berkualitas. Kita harus cari tahu dulu nih, Doni ini kebutuhannya apa? Kenapa dia mengambil bekal temannya? Apa kebutuhan Doni ini yang belum terpenuhi? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, kita bahas satu-satu dari kasusnya Doni. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, itu terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau dari kasus si Doni ini tadi, kita ambil contoh yang kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu kan kebutuhan fisiologis ya, baik itu kesehatan. Kita butuh tidak kesehatan? Butuh makan? Butuh. Terus kalau kita kaitkan dengan kasus si Doni tadi,
Otomatis kan gurunya bertanya tuh, Doni, kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu mengambil paksa bekal teman kamu? Harus Doni menjawab, karena saya lapar Bu, seperti alasan Bapak Fajar dan Ibu Nurul tadi. Itu Doni sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau Doni kita kaitkan lagi dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan psikologis. Ada hubungan antara individu, koneksi sosial antara individu dan individu yang lainnya maupun kelompok. Seperti saat ini, saya tidak akan berdiri di sini, Bapak Ibu tidak akan duduk di sini di ruangan ini menerima materi dari saya dan Bu Winda kalau tidak ada hubungan dan koneksi sosial antara saya dan Bapak Ibu guru, apalagi koneksi saya sama Pak Anggi kan, ya Pak Anggi. Kalau ketika Ibu Ambar bertanya jawaban dari Doni itu, karena saya mau diperhatikan sama teman saya Bu, seperti jawaban dari Ibu Tia. Karena kalau teman saya ngadu, otomatis Bu Ambar kan ngomong sama dengan orang tua saya. Jadi orang tua saya pasti bertanya dan perhatian ketika saya sudah sampai di rumah. Itu Doni sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti Doni ini salah satu orang yang kebutuhan kasih sayangnya kurang, seperti itu. Atau bisa dengan penguasaan. Kalau penguasaan itu kayak preman, benar Pak Fajar, preman. Dia butuh pengakuan. Teman-temannya takut. Kenapa Doni melakukan itu? Ya saya senang aja melihat teman-teman saya kesal. Mereka takut dengan saya ketika saya ngambil bekal itu. Mereka tidak berani bertindak apa-apa selain mengadu dengan guru. Saya senang akan hal itu. Berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Begitu juga dengan kebebasan. Dia itu mau kalau anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi itu, mereka pernah nggak Bapak Ibu menemukan anak yang tidak mau mendengarkan kata-kata temannya, saran dari temannya? Pasti kita pernah melakukan itu kan, mendapatkan anak murid yang seperti itu. Anak yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi itu dia lebih mandiri. Dia tidak suka berpatok dengan orang lain. Dia tidak suka berpengaruh dengan orang lain. Tapi dia suka mencari hal-hal yang baru yang menurut dia menyenangkan. Salah satu alasan Doni tadi, kalau dia menjawab, saya tidak pernah merasakan bekal yang kayak teman-teman saya dikasih bekal sama orang tua saya itu aja menunya. Atau di kantin itu cuman itu aja Bu jajannya. Jadi saya bosan, saya mau mencoba bekal yang baru dari teman-teman saya yang teman-teman saya bawa. Itu adalah kebebasan, kebutuhan kebebasan yang ingin dipenuhi oleh Doni. Begitu juga dengan kesenangan. Dia bukan anak didik saja yang perlu memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kita sebagai guru pun harus memenuhi ini, tapi dalam lingkup yang positif. Materi selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Kaitannya dengan materi sebelumnya tadi, 5 kebutuhan dasar manusia itu akan kita hadapi dengan 5 posisi kontrol. Nah, saya mau tanya ini, di layar kan 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita pasti mempunyai posisi kontrol tersendiri dong dalam menghadapi anak yang nakal, anak yang bermasalah, anak yang tidak pernah masuk, anak yang nilainya kecil, anak yang suka berantem. Tapi kita mempunyai posisi tersendiri. Itu ada pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, teman atau pemantau. Sekarang tolong Bu Winda dibagiin kertasnya. Tulis posisi kontrol selama ini Bapak Ibu ada di mana? Apakah penghukum, apakah teman, apakah manajer atau pemantau dan pembuat rasa bersalah? Teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Yang mana posisi Bapak Ibu selama mengajar di SD 1 Seberang ini? Tidak apa-apa, jujur ya. Yang pasti itu jujur dulu.
Kalau sudah, tidak usah dikasih nama ya. Kalau sudah, silakan ditempel. Sudah semua menempel? Oke. Saya lihat ada penghukum dan teman, ada teman dan pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, penghukum. Banyak penghukum ya. Penghukum, teman, pengontrol, manajer. Ada pengontrol Bu. Oke. Kita bahas satu-satu. Saya bahas dulu penghukum. Kalau penghukum itu dia lebih menghardik atau memberi konsekuensi secara langsung apa yang anak itu langgar. Tidak usah merasa malu. Saya sendiri, Bapak Ibu tahu kan saya seperti apa. Saya di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ketika anak itu melakukan kesalahan, saya pasti nanya, kamu nggak merasa bersalah ya ketika kamu buat kesalahan kayak gitu? Kamu nggak, Bunda kecewa loh sama kamu. Kamu nggak pikir orang tua kamu ya, orang tua kamu susah-susah kerja cari duit buat kamu. Itu adalah posisi yang ada di membuat rasa bersalah. Nah, ketika ada anak lagi nih, kamu kenapa kayak gitu? Kamu nggak boleh kayak gitu. Itu adalah salah satu guru yang menghardik anaknya. Salah satu posisi penghukum. Saya tentunya. Saya selama ini ya, sebelum mengikuti dan mendapatkan ilmu ini dari CGP, saya adalah guru yang menghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu adalah motivasi yang eksternal dengan identitas yang gagal. Kita akan gagal mendidik anak kita, tidak akan tercipta budaya positif itu terhadap anak didik kita ketika kita menggunakan posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah. Anak itu akan merasa dirinya tidak percaya diri atau merasa dirinya tidak dihargai, merasa gagal. Itu kalau ketika kita di posisi pembuat rasa bersalah. Ketika kita dihukum, anak itu lebih memberontak, akan lebih memberontak dibandingkan kita berada di posisi teman, pemantau, dan manajer. Kalau pemantau dan teman itu ada tetap di motivasi eksternal, dia tapi mempunyai identifikasi yang bisa sukses atau berhasil. Kita mendidik anak itu ketika misal nih Fajar sebagai murid saya misalnya tidak mengerjakan tugas dengan benar, terus gurunya bilang kayak gini, ayolah Fajar kerjakan tugas kamu, bantu bapak ya, nanti bapak dimarahi oleh kepala sekolah loh kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu dengan benar. Itu adalah di posisi teman. Itu konsekuensinya anaknya akan bergantung dengan gurunya, hanya bergantung dengan gurunya. Anak itu tidak akan lebih kreatif dari itu. Dia itu melakukan sesuatu hal karena ya gurunya, dia merasa ikatan batin dengan gurunya seperti itu. Tapi ketika kita berada di posisi pemantau, guru itu dari awal hanya memantau perubahan muridnya itu. Misal Ibu Tias nih, muridnya namanya Abizar. Dari awal masuk Abizar itu nakal. Bu Tias cuma memantau aja perubahan dia itu. Tapi sesekali Bu Tias memberikan kayak motivasi, nanti kalau kamu bersikap seperti ini, teman-teman kamu akan suka loh sama kamu. Tapi dampaknya sama dengan teman. Anak muridnya hanya bergantung dengan gurunya, tidak membuat anak itu lebih mandiri. Balik lagi ke posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer itu adalah salah satu motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri seperti yang Ibu Winda jelaskan tadi. Nah, itu identitasnya pasti akan berhasil dengan cara bagaimana kita bisa memberikan mengarahkan anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dampaknya apa? Anak lebih mandiri, anak lebih tahu cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita tidak menghargai kamu itu salah. Apa kalau yang harus kamu lakukan ketika kamu salah? Itu tidak
posisi manajer itu ada di posisi penghukum. Ketika kita ada di manajer, yang kita lakukan itu cuma mengarahkan saja dengan kata-kata yang positif, anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Misal nih, siapa ya? Davano misalnya berantem dengan Rizky Irawan sampai kancing baju Rizky Irawan itu lepas semua. Sebagai guru di posisi manajer atau kepala sekolah di posisi manajer, kita tidak usah kenapa kamu berantem berdua, itu di posisi apa? Menghukum. Terus kamu berantem kayak gini, kamu gak kasihan apa sama ibu udah mendidik kamu, itu di posisi apa? Kalau gurunya ngomong, ayolah kalian tuh tidak usah berantem, ngapain berantem, itu di posisi apa? Teman. Kalau nggak tahu dia hanya melihat doang, tindakannya cuma menasehati saja. Kalau di posisi manajer, nih anaknya dua nih, kenapa ibu tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah? Di sini ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu ada solusi nggak, Davano? Apa yang harus kamu perbaiki dari perbuatan kamu ini? Apa yang harus kamu pertanggungjawabkan dari masalah ini? Kamu lihat si Rizky. Ketika Davano melihat Rizky kancing bajunya sudah dipretelin sama Davano ketika berkelahi, pasti Davano akan diam, berpikir apa yang harus Davano lakukan terhadap Rizky ini tadi. Paling tidak, Davano akan berpikir bagaimana cara memperbaiki kancing baju Rizky. Begitu juga di posisi Rizky kita harus menjadi penenang juga. Nah, setelah itu baru diskusikan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kalian ada solusi? Jadi di posisi manajer yang mencari solusi itu bukan gurunya, tapi anak muridnya. Di posisi manajer itu hanya mengarahkan bagaimana anak itu menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, lanjut lagi, ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu? Sudah pernah menerapkan? Di mana? Segitiga, bentuknya segitiga. Tapi pernah menerapkan di mana? Ketika apa? Di kelas. Contohnya waktu apa? Observasi PMM ya. Kita tidak akan melakukan menerapkan segitiga restitusi kalau kita tidak melakukan kegiatan PMM. Itu kan selama ini yang kita dapatkan. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya udah buat aja, apa sih seperti itu. Jadi selama ini tuh kita sudah menerapkan, tapi sangat amat tidak sempurna. Karena dari individu Bapak Ibu sendiri tidak tahu apa itu segitiga restitusi. Apa sih orang Bunda cuma suruh buat nempel-nempel segitiga doang dengan keyakinan kelas? Pasti seperti itu kan? Tidak tahu makna segitiga restitusi itu apa, tidak tahu cara penerapannya seperti apa. Jadi kami di sini sama saya dengan Ibu Winda mengajak Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi supaya budaya sekolah kita itu menjadi lebih positif. Dengan cara apa? Yang pertama, langkah segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, ada yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pasti pernah di PMM disuruh menempelkan kesepakatan kelas yang sudah dilanggar hari ini. Pasti gitu kan? Ya. Terus sampingnya, mengapa kamu melanggar keyakinan kelas? Terus bagaimana cara kamu agar tidak mengulangi kesalahan itu? Sebenarnya sudah benar, tapi jauh dari kata sempurna yang sudah kita terapkan. Ini akan kita perbaiki. Sebenarnya untuk identitas, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal, merasa bersalah, itu perlunya menstabilkan identitas. Kalau kita sebagai guru tidak bisa menstabilkan suasana itu, bakalan ricuh enggak? Ketika misalnya nih ada anak lagi nih bermasalah atau anak yang terlambat, ketika kita tidak menstabilkan suasana itu, apakah akan menjadi lebih baik?
Tidak kan? Atau menjadi tambah salah yang ada. Jadi tugas kita sebagai guru harus menstabilkan identitas itu. Misalnya anak yang sedang telat ke sekolah, setidaknya ditanya seperti ini. Misalnya Rania nih yang telat, anak saya nih yang telat beberapa hari sudah telat seperti itu. Ngomong aja sama anak muridnya, Rania, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Ibu saja pernah berbuat salah, jangankan kamu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, itu pasti ada alasannya. Tanya dengan anak, alasannya telat itu kenapa? Itu adalah salah satu langkah menstabilkan identitas. Identitasnya apa? Dia telat ke sekolah, jadi kita harus menstabilkan identitas yang telat ke apa? Apa aja? Apa contohnya? Bertanggung jawab. Ketika anak murid tidak memakai seragam, berarti dia tidak bertanggung jawab. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, balik lagi ke kasusnya Rania yang telat tadi. Tanya dengan Ranianya, Rania, kamu kan sudah terlambat. Kamu tahu tidak? Di kelas kita punya keyakinan kelas. Anak menjawab pasti tahu dan ada kan. Ketika itu tanya lagi dengan Rania, apakah kamu sudah memenuhi keyakinan kelas dengan perbuatan kamu? Pasti Rania menjawab belum, karena dia berbuat kesalahan. Lalu tanya lagi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Pasti ada komunikasi antar Rania dan gurunya, apakah dia tidak bertanggung jawab atau dia tidak disiplin, karena keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang bisa menumbuhkan karakter. Beda dengan peraturan kelas, harus datang tepat waktu. Itu adalah peraturan kelas. Tapi ketika di keyakinan kelas itu bisa diubah dengan bertanggung jawab, menjadi lebih disiplin. Itu adalah yang ada di keyakinan kelas. Sebenarnya saya punya contoh video penerapan segitiga restitusi, tapi karena kondisi lampu yang tidak hidup-hidup, nanti videonya saya kirim saja ke grup bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi ketika kita menghadapi permasalahan pada anak. Nah, budaya positif dapat kita simpulkan adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Karena apa? Kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid. Jadi, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah itu harus berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin itu materi dari saya. Kita akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Langsung kita akan melakukan refleksi pada kegiatan kita hari ini. Perwakilan aja. Siapa yang mau menjawab apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi ini? Siapa yang bisa maju ke depan? Apa saja yang sudah didapatkan pada hari ini? Siapa? Boleh Bapak Fajar? Dari dekat ke Bapak. Apa sih? Hal apa yang didapat pada kegiatan dari dari materi yang disampaikan tadi, saya mendapatkan bahwasanya untuk membentuk karakter anak itu dimulai dari dalam diri anak. Jadi dari dalam diri kita dari karakter luar. Karena ada sama. Terima kasih Bapak Fajar. Silakan ke depan. Gak apa-apa, nanti asal. Dan liatin ya. Jadi hasil belajar hari ini kita bersama yaitu diseminasi pendekatan pemahaman budaya positif ya. Jadi di sini Bu Pita dan Bu Winda menyampaikan hal-hal yang baik, terutama yang seperti saya yang baru memegang kelas. Alhamdulillah banyak
penanaman apa saja yang harus disampaikan ke anak, tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita lakukan ke anak. Jadi benar, di sekolah itu tempat ladangnya kita ya Bu ya, bibit benih-benihnya ya dari anak-anak itulah ya Bu ya. Seperti itu kan ya Bu ya pemahamannya ya. Ya, alhamdulillah ini ada pencerahan sedikit banyaknya ya, alhamdulillah bisa diterima. Terima kasih untuk ilmu yang saya hari ini dapatkan. Buat Dinda, Bu kita, mudah-mudahan sukses pada kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Satu lagi siapa yang ingin menyampaikan? Ada baru mungkin Bu Eti. Kepada Bu Eti silakan. Oh iya, nah, itu dapatkan dari hari ini kegiatan kita. Kabar yang kami dapatkan tentang destinasi penyebaran pemahaman budaya ekonomi banyak. Di antaranya adalah kita belajar cara mendidik anak. Kita belajar cara mendidik anak dengan tidak hanya memberikan hukuman, tetapi berikan pemahaman-pemahaman kepada anak agar anak itu mendapatkan anak yang mempunyai karakter yang baik. Terima kasih. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul setelah mendapatkan materi dari saya dan Ibu Winda? Perasaannya? Ini perasaannya? Kacau atau bagaimana? Waktu dimulangkan perasaan cinta. Cinta lagi. Ibu Tini perasaannya hari ini bagaimana? Bahagia nggak biasanya di rumah ini? Sudah banyak ilmu yang kita dapat ya Bapak Ibu. Saya dan Bu Ina tekankan sekali lagi, kami di sini bukan mengajarkan, tapi kami di sini berbagi ilmu. Jangan sampai keluar dari ruangan ini ada yang berpikiran sok pintar tuh. Nah, jangan, kami tidak mau ada yang berpikiran seperti itu karena kami hanya berbagi ilmu apa yang sudah kami dapatkan di CGP. Kami salurkan kepada Bapak Ibu supaya sekolah kita lebih meningkat lagi dan terutama dalam budaya positif. Ada banyak yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana posisi kita sebagai guru itu posisi kontrolnya di mana, apakah pendukung, apakah pemantau, dan seharusnya kita adalah manajer, ada di posisi manajer. Kita harus menerapkan itu walaupun sangat susah ya, apalagi saya gitu. Tapi setelah saya mempelajari itu di CGP, saya mau berubah. Saya juga berharap Bapak Ibu juga mau berubah demi sekolah kita juga yang lebih maju. Kejar sekolah-sekolah lain yang lebih maju dari kita, jangan memandang hanya ke bawah, memandang yang udah lebih di atas tingkat kita itu adalah hal yang baik juga untuk meningkatkan diri kita. Untuk posisi kontrol guru diharapkan bisa menjadi posisi kontrol manajer semua. Kita pelan-pelan memperbaiki itu supaya bisa menerapkan segitiga restitusi dengan baik dan budaya positif sekolah kita menjadi lebih baik. Itulah materi pada hari ini. Jika saya dan Bu Winda ada salah kata atau waktunya sangat lama, kami minta maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menerima materi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Faiza, kelas 5A. Saya dan teman-teman hari ini membuat keyakinan kelas bersama-sama. Saya dan teman-teman sangat senang sekali dan berusaha menetapkan keyakinan kelas yang penuh kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata ini diawali dengan membuat keyakinan kelas. Saya dan murid-murid membuat keyakinan kelas dengan cara mencatat curah pendapat dari murid-murid saya akan keinginan mereka di dalam kelas.
untuk dirumuskan menjadi keyakinan kelas secara bersama. Saya dan murid-murid saya merumuskan keyakinan kelas dengan menggunakan kertas berwarna. Anak-anak bisa menuliskan saran mereka untuk keyakinan kelas di kertas tersebut. Lalu anak-anak akan menempelkan di depan kelas. Murid-murid sangat antusias sekali dalam menuliskan keyakinan kelas mereka yang selama ini mungkin belum pernah dirasakan dalam suasana eksplorasi pikiran merdeka mereka.